Kali ini saya kedatangan teman dari Cikole dengan Mas Suyitno. Ya, Cikole. Seperti apa beliau saat ini yang dijalani tentang konten-kontennya, terus kemudian latar belakang beliau sekarang sebagai apa? Mari kita untuk tanya-tanya lebih dalam. Ya, kali ini dengan konten yang baru, yaitu podcast kreator Lumbir atau yang akan kami singkat jadi PKL. Jadi untuk tagline kita kali ini adalah PKL, yaitu podcast kreator Lumbir. Kali ini kita kedatangan teman yaitu Mas Suyitno. Kita akan berkenalan lebih dalam dengan Mas Suyitno. Apa kabar Mas Suyitno? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Untuk saat ini bisa diceritakan latar belakang jenengan dan apa yang sedang dilakukan untuk saat ini. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang mungkin pada saat ini sedang menyimak ya. Mungkin Mas Rohiman dengan PKL-nya ya, namanya podcast kreator Lumbir. Kreator Lumbirnya ini mengupas tentang bagaimana mungkin keadaan saya ya, ataupun mungkin ada kreator-kreator yang lain. Ini adalah podcast yang mungkin sangat bagus ya. Mungkin ini bisa dikembangkan ini. Ini baru awalan, nanti kita juga mungkin akan ketemu dengan teman-teman yang lain juga yang dari kreator-kreator khususnya dari Lumbir pada khususnya, kemudian di Banyumas pada umumnya. Iya. Ya sebenarnya kalau misalkan cerita masalah kreator, karena kita sendiri punya tanggung jawab masalah pekerjaan masing-masing ya. Pada dasarnya pekerjaan dasar itu jangan ditinggalkan dulu Mas. Oh iya. Iya. Karena saya sendiri misalkan pekerjaan saya terus terang saya sebagai penjaga sekolah. Penjaga sekolah di SD mana? Di SD 6 Lumbir. SD 6. Ya. Saya di situ sudah 20 tahun Mas. 20 tahun. Sudah 20 tahun mengabdi dan alhamdulillah sampai saat ini masih status honorer Mas. Alhamdulillah. Kita bersyukur Mas. Ya. Pada saat ini sudah 20 tahun alhamdulillah kita masih bisa berbakti kepada negara ya. Itu walaupun mungkin secara finansial kita kurang untuk mencukupi Mas. Untuk itu makanya kita kayak panjenengan itu kan mencari bakat-bakat ya, mungkin anak-anak muda ataupun orang dewasa yang mungkin mempunyai pekerjaan yang finansialnya mungkin kurang mencukupi, makanya di selingan ini mungkin kita bisa bekerja sama ya, mungkin bahasan masalah sebagai kreator ataupun sebagai YouTuber itu mungkin akan menambah income ya, pendapatan di luar daripada pekerjaan yang utama. Iya. Ya, diharapkan dengan adanya konten kreator saya ini juga nanti kan dari teman-teman semuanya bisa untuk intinya untuk bisa mengikuti ataupun mencoba-coba, karena sebenarnya kalau digeluti dengan tekun juga hasilnya juga lumayan juga ya. Jangan mencoba-coba Mas. Jangan mencoba-coba. Kalau yakin. Harus langsung dijalani aja berarti ya. Aku yakin ya. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti hasil akan mengikuti. Iya betul. Tapi kalau kita coba-coba pasti ya hasilnya akan coba-coba. Kebanyakan seperti itu sih ya. Maunya karena belum tahu hasilnya jadi pada mundur dulu sebelum dia melakukan sebelum dia dapat malah dia. Padahal istilahnya kalau kayak orang menggali emas, dia udah mau deket tapi selesai, padahal sudah tinggal satu kali keduk lagi ya. Itulah menjalani Mas. Iya. Dulu 2019 kita banyak sekali teman-teman kreator dari Lumbir sering berkumpul. Ya, mungkin ada sekitar 10 sampai 20 orangan. Tiap malam kita berdiskusi, tiap malam kita bagaimana cara mengembangkan sebuah channel seperti itu. Udah bentuk komunitas berarti apa gimana? Kalau untuk komunitas kita hanya secara administrasi segala macam enggak. Kita hanya kumpul-kumpul, kita sharing seperti itu. Tidak ada misalnya kayak kita kumpul terus diadakan kayak rembukan untuk komunitas apa nanti dijadikan satu di Facebook atau apa itu nggak ada ya? Nggak ada, iya. Kita hanya sebagai lokal lah. Ya, kita sebagai lokal
kreator Lumbir sering curhat, sering sharing tentang per-YouTuban seperti itu. Banyak yang gagal juga banyak ya, karena mereka itu tidak konsisten, terus kadang-kadang mereka gagal tidak mencapai yang dituju seperti itu. Karena memang di dunia YouTuber itu memang banyak sekali yang harus dipelajari, Mas Rahman. Iya. Ya sebagai contoh kayak misalkan kita harus membuat kata kunci keyword itu apa ya. Kalau tidak mengenal 2019 ya. Misal kita upload video itu misalnya nggak pakai kata kunci, jadi nanti ngacak atau gimana? Ngacak enggak, maksudnya kayak gini. Kalau kita membuat sebuah konten ya, walaupun sekonten bagus apapun seperti itu ya. Kalau kita judulnya enggak memakai keyword itu lambatnya. Karena apa? Karena keyword itu memang dicari oleh penonton, audiens seperti itu. Sebagai contoh kita mau mencari perikanan, yaitu kita harus membuat judul yang tentang ikan. Termasuk hashtag itu juga berpengaruh juga. Hashtag ya ada pengaruhnya juga seperti itu, karena hashtag juga terkait dengan judul dan deskripsi seperti itu. Untuk konten Mas Yudno ini untuk sekarang apa aja yang lagi digeluti di kontennya jenengan? Kalau saya sementara di bidang pertanian, Mas. Pertanian. Iya, di bidang pertanian dan untuk saya yang diupload itu untuk kebanyakan video short. Nah, video panjangnya ada beberapa yang saya. Untuk keunggulannya dari short ataupun video yang full panjang itu gimana? Keunggulan dari video short itu biasanya untuk menambah subscribe itu cepat, Mas. Iya, cepat. Iya. Terus kalau video panjang itu agak lambat lah. Terus untuk kayak penonton pun kebanyakan suka scroll yang short itu ya. Scroll seperti itulah. Iya. Jadi kalau video kita sudah ditonton nanti langsung masuk ke rekomendasi mereka yang nonton. Iya. Seperti yang tadi dijelaskan ya, kalau kita membuat sebuah video, kita sebagai seorang kreator itu harus konsisten di satu jalur, Mas. Itu baik sekali ya. Kalau kita misalkan sebuah kreator di bidang pendidikan, yang diupload, yang diunggah itu tentang pendidikan semuanya. Iya. Jangan dicampur-campur. Nah, seperti itu. Jadi misal saya punya ide untuk video-video banyak, berarti bisa bikin banyak channel atau gimana solusinya? Bagusnya kalau misalkan kita membuat channel lagi, Mas. Kalau kita mau beralih ke lain misalkan ide konten tentang dunia pendidikan, di sebelahnya dunia peternakan, lebih baik kita membuat channel lagi ya tentang perikanan. Tapi kalau dicampur, karena semua penontonnya kan tuh nggak sama. Ya, satu penonton misalkan saya senang berkebun, kalau kita sodori tentang pendidikan, mungkin ada terkaitan dengan pendidikan perkebunan. Tetapi kalau pendidikan masalah sekolah dasar, sekolah SMP, SMA itu nggak nyambung ya. Campur dengan yang perkebunan jadi nggak nyambung. Juga tentang wisata juga nggak nyambung. Ya. Tetapi kalau misalkan kita membuat video spesifik dengan perkebunan, apapun yang diupload dengan perkebunan, kita menanam jagung, kita menanam timun, itu kan satu inklusif. Ya, nanti di rekomendasi itu munculnya ya channelnya dengan juga ya. Jadi kalau misalkan perkebunan itu kan mencakup semuanya, banyak lah. Misalkan kita menanam segala macam, panen, merawatnya. Iya, dari pertama menanam, dari pembibitan pertama sampai panen itu juga bisa dikontenin semua ya. Nah, semuanya. Berikut harga pasca panen, pasca panen terus dijual. Iya. Iya betul. Tapi jangan sampai keluar ke koridor itu. Iya. Menanam itu karena itu masih satu satu lingkaran. Ya, tapi kalau misalkan kok sudah beranjak ke misalkan peternakan yang lainnya, itu sudah keluar dari koridor itu ya. Makanya mungkin kalau diberikan itu nanti sistem rekomendasinya sudah berkurang seperti itu, Mas. Berarti untuk jenengan sekarang ada channel berapa? 2? Kalau saya sejarah saya itu dulu 2019 sampai 2021 itu punya channel ya.
Tapi terakhir 2022 itu kenang banget Mas. Kenang band. Kalau ini cerita terkait kena band itu awal mulanya seperti apa? Apakah karena kita mengupload video yang ada copyright atau dan sebagainya, jadi bisa kena ban gitu loh? Kalau terkait dengan copyright mungkin tidak terlalu parah ya. YouTube itu kan mempunyai pedoman komunitas, sudah ada aturannya di situ Mas. Ya. Jadi misalkan kayak hal-hal kekerasan, pornografi, mungkin keselamatan anak, itu sudah menjadi komunitas yang tidak bisa diabaikan ya oleh para kreatornya. Jadi kalau kita membuat video, hindari hal-hal tersebut. Sebagai contoh kekerasan pada hewan, ya. Terus misalkan keselamatan pada anak, ya. Terus pornografi, itu hal-hal yang sudah ada di komunitas dan sudah dijelaskan di YouTube itu sendiri. Misal ini kayak kita bikin video yang berbahaya, terus dikasih keterangan adegan berbahaya dilakukan oleh profesional misalnya, itu termasuk bisa melanggar apa karena sudah dikasih keterangan itu jadi nggak melanggar? Kalau menurut saya nggak Mas, tetap walaupun di situ ada keterangannya, tapi kalau videonya itu memang benar visualnya menunjukkan itu video kekerasan, itu menurut saya itu tetap saja menyalahi pelanggaran aturan komunitas seperti itu. Memang terkadang ada ya mungkin misalkan jelas itu video kekerasan, makanya ditulisi video ini hal-hal berbahaya, jangan di menurut saya itu masuk akal. Orang memang videonya itu sudah keras ya. Apalagi itu pun misalnya dikasih keterangan seperti itu pun nanti tetap masih bisa kena ban juga ya? Kena bisa ya. Kalau YouTube itu memang benar-benar kepada kreatornya memang perketat untuk itunya juga. Ketat, iya. Kalau video itu hanya satu kali pelanggaran, itu masih YouTube itu toleransi Mas. Masih ada toleransi. Ya. Terus kita bisa banding juga. Iya. Maksudnya enggak banding. Kreator kalau misalkan kau mempunyai satu kali kesalahan, itu hanya diberi peringatan Mas. Iya. Lewat email itu. Iya, lewat email. Terus dan video tersebut dihapus. Iya. Emailnya itu nanti menjelaskan, Anda melanggar. Ya. Ini adalah peringatan pertama. Dan yang kedua, misalkan yang pelanggaran kedua itu mulai teguran pertama. Iya. Itu pun nanti akan diganjar 7 hari tidak bisa mengupload, mengunggah video itu tidak bisa. Terus kalau ketiga itu melanggar lagi, itu sudah mulai teguran yang kedua. Nah, yang kedua ini biasanya kita tidak bisa mengupload sama kurang lebih sekitar 30 hari. Nah, kalau kita melanggar keempat, itu sudah di-ban. Iya. Jadi untuk dulu yang jenengan kena ban juga seperti itu? Sama seperti itu, iya. Karena dulu saya memang terkadang saya itu misalkan ada hal-hal yang rame, itu saya ikuti Mas. Jadi mengikuti tren gitu ya? Iya, mengikuti tren, tetapi tren tersebut saya agak lupa mengabaikan pedoman komunitas. Akhirnya memang di-ban seperti itu. Kalau hanya 1-2 kali itu YouTube itu masih memaafkan, hanya peringatan dan teguran. Tapi kalau sudah keempat kalinya itu sudah kena ban. Dan video kita walaupun seberapa banyak ya, misalkan kok 1000 video, 2000 video itu hilang semuanya. Berikut dengan channel-channelnya. Tapi bisa dipulihkan kembali untuk pemulihannya. Kalau untuk pemulihan kita bisa ada banding, namanya banding, iya. Tetapi itu kemungkinannya itu hanya presentasinya kurang lebih hanya 5%. Iya. Karena emang sudah kesalahan dari kita sih ya. Video itu sudah dibaca oleh YouTube seperti itu sebagai pelanggaran. Jadi kita hanya banding, tapi mungkin dari pihak YouTube sudah ibaratnya istilahnya sudah memegang buktinya bahwa jenengan melanggar.
Saya dulu udah 4 tahun dari 2019 sampai 2023 ya ngapain. Tapi saya tidak pernah menyerah karena mungkin saya membuat video itu sebuah hobi mas. Benar-benar hobi ya. Yang mungkin hobi bisa menjadi suatu income tambahan lah. Iya. Saya buat lagi ya, buat channel lagi. Ya saya nanti waktu itu hanya satu channel itu yang di band itu. Iya, yang pertama saya hanya satu ya, karena mungkin untuk membuat kembali itu kan waktunya yang terbatas. Saya masih harus di sekolahan. Terkadang saya juga ada kegiatan di desa juga mas. Oh iya. Terus dan yang lain kegiatan di rumah. Saya harus membuat video juga. Jadi waktunya itu luar biasa rapat. Jadi kalau sampai bikin video itu berarti emang kita cari-cari waktunya itu benar-benar ya. Kita harus pandai-pandai membagi waktu lah. Dari Senin sampai Jumat kita di sekolahan. Sampai jam 6 sampai jam 4 sore kita di sekolahan. Kita di sekolahan karena mungkin memang itu jamnya. Jam 4 sampai jam setengah 6 kita karena mempunyai hewan kambing, kita harus membuat mencari rambanan mas. Waktunya kan hanya Sabtu dan Minggu. Nah itu dioptimalkan. Intinya kalau sudah punya channel terus ada konten, waktunya dimaksimalkan semaksimal mungkin ya. Nah iya. Dan sebaiknya itu rutin. Kalau kita hanya mempunyai waktu Sabtu dan Minggu, sebisa mungkin ya kita membuat video Sabtu dan Minggu untuk diunggah seperti itu. Jadi walaupun kita jatahnya 1 minggu 1 video, 2 video, konsisten terus ya. Jadi nanti algoritma pun merekomendasikan juga sih ya. Nah, iya. Karena konsistenan kita gitu kan. Nah, iya. YouTube kan mengharapkan kita ngupload hari ini, terus seminggu ngupload. Berarti kan itu sudah masa. Oh ya. Ini berarti kreator mengupload 1 minggu 1 kali. Nah kalau minggu berikutnya tidak mengunggah, YouTube kan tanya, loh kenapa nggak diupload lagi? Seperti itu kan. Akhirnya kan merekomendasikan ke yang lain. Iya. Kalau penontonnya sudah menonton video yang lain, nanti rekomendasi kita hilang. Apalagi kalau terlalu lama seperti itu. Kalau kita rutin setiap kali upload 1, usahakan bisa rutin seperti itu. 1 kali seperti itu. Ya. Terkait tadi yang jenengan cerita itu kan kena band yang channel pertama. Itu kan untuk membuat channel YouTube itu kan dari Gmail ya, untuk emailnya. Kita juga punya Gmail. Nah itu yang Gmail yang kena ban itu berarti nggak bisa dibikin channel lagi? Enggak. Berarti saat ini pun kita nggak bisa melihat video di YouTube dengan Gmail itu. Itu sudah otomatis sudah dihilangkan, iya. Cuma istilahnya kalau di itu berarti sudah di blacklist dari YouTube. Ya. Berikut namanya. Jadi kalau bikin lagi berarti ganti akun lagi, ganti Gmail ya seperti itu. Ganti Gmail ya. Kalau kita Gmail kan mudah ya. Yang susah itu kan membuat AdSense mas. Kesulitan kreator sekarang memang untuk menjadi partner YouTube. Partner YouTube kan yang menghasilkan cuan lah, uangan. Kita harus berjuang melalui dengan yang namanya 1000 subscribe. Ya betul. Terus untuk sekarang emang sebenarnya lebih sulit juga sih ya. Iya. Untuk mungkin secara batas minimalnya. Kalau mungkin di tahun 2017 itu tidak ada batasan seperti itu. Atau yang penting video viral langsung dapat AdSense. Bisa diajukan dapat AdSense langsung. Bahkan mungkin langsung dapat AdSense mungkin. Tapi karena saya sudah 19 kan sudah terkait dengan aturan tersebut. Iya. 1.000 subscribe dan masih ini ya, berarti masih aturan yang itu ya, yang 1.000 subscribe 4.000 jam tayang. Ya masih. Itu minimal. Pokoknya satu channel itu minimal dapat 1.000 subscribe dengan 4.000 jam tayang. Misalnya setelah dapat itu terus setelahnya itu nggak dapat 4.000 jam tayang, itu pun tetap kena dapat absen. Ya enggak.
harus itu hanya untuk persyaratan awal. Nah, persyaratan kita akan mengajukan menjadi partner itu. Gitu. Jadi setelah mengajukan terus istilahnya di ACC, nanti setelah itu sudah bebas, berarti kita tinggal mengupload. Iya. Ibaratnya kayak dilihat berapapun nanti AdSense tetap masuk ya. Iya. Nah, itu misalkan ke 1.000 subscribe 4.000 jam tayang, itu kan pengajuan, nanti ditolak apa tidak? Iya. Kalau diterima, kita disuruh untuk verifikasi alamat, verifikasi bank, segala macam. Itu kalau sudah sampai ke titik verifikasi bank, nomor rekening sudah kita ajukan ke sana dan diverifikasi. Itu tugas kita gampang, tinggal mengupload, mengunggah video setiap hari pun nggak apa-apa. 1 video, 5 video nggak apa-apa. Berarti ini untuk AdSense itu emang kita apply sendiri ya, maunya kita ajukan sendiri. Iya. Nggak bisa otomatis, misalnya kita sudah 1.000 subscribe 4.000 jam tayang itu otomatis kita nggak bisa. Jadi kita harus bikin akun. Ada menunya. Di situ ada menunya. Berarti itu untuk AdSense itu akun sendiri apa gimana? AdSense apa itu aplikasi AdSense sendiri gitu? Di situ masih ke Gmail yang sama. Cuman kita kan aja itu kan nama orang yang mau menggunakan AdSense itu siapa, seperti itu. Tapi maksudnya itu kan AdSense itu apakah ke aplikasi sendiri? Enggak. Masih satu walaupun misalkan sebagai contoh kayak YouTube mempunyai video ya. Video tersebut kan nantinya akan dipasang iklan. Ya. Nah, iklan itu nanti yang mengisi itu dari AdSense, Mas. Iya. Jadi periklanan itu masuknya ke AdSense, ya. Yang nanti untuk menarik keuangan itu kan dari AdSense. Bayar istilahnya bayar iklannya itu kan masuk ke AdSense. Nah, iya, dan itu kan nanti video iklan-iklannya itu kan masuk ke YouTube. Ini ditaruh video ini di video ini. Jadi kita penghasilannya sekitar masuk YouTube 40%, kita dapat 60%, kurang lebihnya seperti itu. Iya. Tapi yang berat itu setelah kita sudah sampai 1.000 dan 4.000 jam tayang, kita ajukan ditolak. Nah, itu pasti ada video yang salah. Misal dari itu menolak, berarti ada satu video atau salah satu video yang kena copyright dan sebagainya. Mungkin itu pedoman komunitas, mungkin itu hak cipta. Berarti untuk itu berarti semua video yang ada di YouTube kita. Misalkan kita mempunyai video 500 video video. Hanya satu saja yang kena. Tapi itu ada keterangannya nggak? Yang kena nggak ada. Harus kita cari sendiri gitu. Pokoknya ditolak seperti itu. Untuk kesalahannya kita harus menganalisis sendiri. Seperti itu. Kira-kira apa ya? Dulu saya juga ditolak, Mas. Awal mula saya itu pengajuan absen itu ditolak. Setelah analisis saya dulu pernah mengunggah video karena saya mengambil di WA seperti itu. Saya dulu masalah banjir, Mas. Tapi padahal itu video pribadi gitu loh. Apa bukan? Di grup. Saya ambil di grup WhatsApp. Iya. Nah, setelah ditelusuri, video tersebut sudah diunggah ke YouTube keduluan. Akhirnya saya kan sudah menjadi copywriter. Mengunggah kedua. Nah, iya. Nah, setelah ditolak itu kan di jeda waktu 1 bulan untuk pengajuan kembali. Nah, setelah saya direvisi bahwa saya meyakin bahwa ini yang kena dan video tersebut dihapus, akhirnya saya ajukan kembali 1 bulan, alhamdulillah diterima. Iya, seperti itu. Dan yang endingnya itu di-banned, Mas. Padahal itu sudah ada AdSense-nya. Jadi kalau misalkan kita menjadi seorang kreator seperti menjadi YouTuber itu jagalah, jangan sampai kita menyalahi pedoman komunitas. Betul. Karena sebenarnya yang terpenting itu kita baca dulu pedoman komunitasnya. Kemudian ketika kita ada masalah itu tahu video-video mana yang kita emang melanggar gitu ya. Seperti tadi kan dengan paham ya seperti itu tadi ya. Pelanggaran keselamatan anak, keselamatan pada hewan, pornografi itu jelas kita menjadi tadi yang termasuk yang istilahnya second uploader kan, jadi kita juga kena juga. Iya. Jadi itu tadi ya pemirsa untuk obrolan kita terkait perkontenan
yang sedang digeluti oleh Mas Yitno. Semoga kedepannya video-video seperti ini bisa memberikan manfaat untuk pemirsa sekalian. Jadi kedepannya juga kita bareng-bareng bikin konten, ya semoga bisa bermanfaat untuk semuanya juga. Mungkin untuk next pertemuan selanjutnya dengan masjidnya juga masih ada banyak pembahasan. Jadi ya nanti juga kita juga masih perlu belajar tentang bagaimana video yang bisa masuk AdSense dan sebagainya, terkait video-video yang sedang digeluti juga, ataukah ada yang lainnya, nanti kita bisa bikin video lagi. Mungkin cukup sekian. Ya, cukup ya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.